Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Baik adik-adik, kembali lagi kita bertemu di pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas di bab yang pertama, yaitu tentang bilangan bulat. Adapun materi yang kita bahasnya adik-adik pada pertemuan kali ini yaitu tentang cara menjumlahkan bilangan bulat. Nah, seperti apa caranya? Kita simak sama-sama video ini dan pahami, kemudian kerjakan soal yang ada di dalamnya. Baik adik-adik, tidak banyak membuang waktu, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Oke adik-adik, di sini penjumlahan bilangan bulat ya, penjumlahan bilangan bulat. Nah, sebelum kita ke contoh soalnya, kita pahami dulu adik-adik, ini kata kuncinya ya. Untuk bisa menjumlahkan bilangan bulat, kata kuncinya tentunya kita harus pahami. Yang pertama, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Nah, ingat nantinya ya. Jadi hasil dari penjumlahan bilangan bulat, nah hasilnya baik positif ataupun negatif, nah mengikuti angka yang terbesar. Kemudian yang kedua kuncinya, kurangkanlah bilangan terbesar dengan bilangan yang terkecil. Nah, kunci yang ketiganya, jika tandanya sama, maka hasilnya dijumlahkan. Nah, itu kuncinya ya, 3 kunci untuk menjumlahkan bilangan bulat. Oke, kita ke contoh soalnya. Misal contoh soal yang pertama nih. Apabila yang pertama ada soal 15 ditambah 13. Ini sudah umum ya, ini mah karena bilangannya positif semua, jadi lebih mudah dijumlahkannya. Hasilnya pasti 28. Kemudian apabila soal yang kedua nih, ada soal seperti ini. Negatif 25 ditambah 12, hasilnya berapa? Nah, tentunya kalian bingung nih, hasilnya apakah positif, apakah negatif? Kita ingat kunci yang pertama nih, kunci yang pertama ini ya, tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Nah, berarti karena yang terbesarnya itu bilangan negatif nih, yang ini ya, yang terbesarnya bilangan negatif, maka hasilnya pasti negatif nantinya ya, hasilnya pasti negatif. Nah, negatif berapa? Nah, dari sini, dari kunci yang kedua, kurangkanlah bilangan terbesar dengan yang terkecil. Nah, berarti hasilnya pasti negatif, kemudian 25 dikurangi 12, karena di sini perintahnya atau kuncinya kurangkanlah. Berarti 25 dikurangi 12, hasilnya adalah 13. Berarti hasil akhirnya adalah negatif 13. Nah, seperti itu ya. Jadi kita pahami kuncinya dari sini adik-adik ya. Dari sini nanti mengerjakannya. Oke, kita ke contoh yang ketiganya. Apabila ada soal seperti ini. 40 ditambah dengan negatif 23. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya positif ataukah negatif nanti di sininya. Kita pahami lagi dari kunci yang pertama. Tanda positif atau negatif mengikuti angka yang terbesar. Nah, berarti bilangan yang terbesar dari dua buah bilangan ini adalah 40 ya, ya kan? Angka yang terbesarnya adalah 40. Kita perhatikan, 40-nya adalah bilangan positif. Berarti hasil di sininya nanti pasti positif. Nah, tinggal sudah tahu nih di sini hasilnya pasti positif. Kita baca lagi yang kedua, kurangkanlah bilangan terbesar dengan yang terkecil. Berarti tinggal dikurangi saja terbesar dengan yang terkecilnya. 40 dikurangi 23. Hasilnya pasti positif di sininya, yaitu 17. Nah, seperti itu ya. Cukup mudah sebetulnya, tinggal kita pahami adik-adik ya kunci yang ininya nih. Oke, kita ke contoh yang keempat. Apabila ada soal seperti ini. Negatif 38 ditambah dengan negatif 12. Nah, bagaimana nih apabila bilangan yang pertamanya negatif, bilangan yang keduanya juga negatif? Kita pahami dari sini, dari kunci yang ketiga ya. Jika tandanya sama nih, maka hasilnya dijumlahkan. Nah, ini kan tandanya sama ya. Ini negatif 38, yang ininya negatif 12, sama-sama negatif. Hasilnya dijumlahkan, pasti di sininya hasilnya adalah negatif ya, karena dijumlahkan semuanya.
Hasilnya pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal dijumlahkan bilangannya. 50 ya, 38 ditambah 12 hasilnya pasti 50, tinggal tandanya karena sama-sama negatif berarti negatif 50. Oke adik-adik, seperti itu untuk contoh yang keempat. Baik, kita ke contoh yang kelima ya, biar lebih paham. Bagaimana kalau misalkan kita temukan contoh penjumlahan bilangan bulatnya seperti ini angkanya atau operasinya. Negatif 35 negatif 20 ya. Jadi ada dua nih tanda negatifnya, negatif 35, negatif 20. Ini bagaimana cara mengerjakannya? Sebetulnya nih adik-adik, kalau bentuk seperti ini ya, bentuknya di sini negatif 35, ininya negatif 20. Sebetulnya kalau kita bentuk jadi operasi penjumlahan seperti ini operasinya ya. Negatif 35 ditambah, nah sebetulnya di tengah-tengahnya itu ada tanda tambah sebetulnya di sininya nih ya, ada tanda tambah, berarti negatif 35 ditambah negatif 20. Berarti contoh yang E ini sama seperti yang D yang ini contohnya ya. Berarti negatif 35, negatif 20 sama-sama negatif. Berarti hasilnya dijumlahkan ya. Pasti hasilnya adalah negatif karena dijumlahkan. Tinggal 35 ditambah 20. Berarti hasilnya adalah 55 ya. Karena di sini negatif berarti hasil yang sebenarnya adalah negatif 55. Nah, seperti itu untuk contoh yang E. Oke, kita masuk ke contoh yang F, contoh yang keenam. Bagaimana kalau misalkan kita temukan penjumlahan bilangan bulatnya seperti ini. Misalkan negatif 125 dikurangi negatif 20. Nah, ingat nih, di sini ada pertemuan ya, sama-sama negatif di sini. Negatif ketemu dengan negatif nih ya. Negatif ketemu negatif. Ingat, berarti operasinya berubah ya. Jadi negatif 125 yang ini tetap 125 dari ini ya. Sedangkan negatif dengan negatif tandanya berubah nih adik-adik ya. Awas nih. Apabila ketemu seperti ini, negatif dengan negatif, tandanya menjadi positif ya. Jadi tadinya negatif dengan negatif, jadi plus 20 ya, seperti itu ya. Jadi plus 20. Nah, kemudian kalau sudah sampai di sini, bagaimana kita kembali seperti contoh yang B nih, yang ini nih. Kita kembali ya seperti yang B, negatif 125 ditambah 20. Kita ingat kuncinya. Ya, tanda positif atau negatif hasilnya itu mengikuti angka terbesar. Berarti hasil di sininya karena yang terbesarnya negatif, hasilnya pasti negatif hasilnya ya. Pasti negatif. Negatif berapa? Tinggal kurangkanlah bilangan terbesar dengan yang terkecil. Berarti 125 dikurangi 20. Hasilnya negatif berapa? Negatif 105. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk contoh yang keenam atau yang F nih, apabila tandanya itu bertemu negatif dengan negatif ya, ini kata kuncinya, kita ubah dulu tandanya menjadi positif atau ditambah. Oke, kita pahami lagi contoh yang terakhir, contoh yang G atau yang ketujuh. Seperti apa? Nah, apabila nih adik-adik, contoh yang ketujuh, operasinya seperti ini. 100 dikurangi negatif 15. Nah, ini yang ketujuh sebetulnya sama seperti yang keenam tadi yang F. Ya, ada tanda negatif ketemu dengan negatif. Nih, ya, negatif dengan negatif. Otomatis berarti tandanya berubah, yaitu 100 ditambah dengan 15 ya. Jadi positif, tadinya negatif dengan negatif jadi positif. Maka 100 ditambah 15 sudah jelas ini hasilnya pasti positif ya, yaitu 115. Nah, seperti itu. Untuk contoh penjumlahan bilangan bulat. Nah, mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa memahami ya dari 7 contoh penjumlahan ini bervariatif ya, tandanya bervariatif, mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Ingat kuncinya tinggal adik-adik ingat yang ini ya, hafalkan yang 3 ini untuk dapat menentukan hasilnya negatif atau positif. Baik adik-adik, sebagai bahan evaluasi buat adik-adik semua, silahkan kerjakan atau coba ya. Coba dikerjakan latihan soal di bawah ini nih, yang ini silahkan dikerjakan di rumah. Boleh secara pribadi ataupun berkelompok, tapi tidak boleh berkerumun karena kita masih suasana pandemi ya. Silahkan dari 7 contoh soal ini atau dari 7 latihan soal ini kerjakan masing-masing ya, dikerjakan di rumah. Tetap jaga kesehatan, patuhi terus protokol kesehatan, jangan lupa tetap pakai masker kemana-mana ya. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan walaupun pertemuan ini singkat, semuanya bisa memahami dan adik-adik bisa mengerti. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.